Halo sahabat Naila Syaukina Siregar Baby Channel. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang perkembangan janin dan tahapan pertumbuhannya. Dalam 24 jam setelah pembuahan, sel telur yang akan menjadi bayi akan dengan cepat membelah menjadi banyak sel. Pada minggu ke-8 kehamilan, bayi Anda akan berganti nama dari embrio menjadi janin. Ada sekitar 40 minggu untuk kehamilan biasa. Minggu-minggu ini dibagi menjadi 3 trimester. Mari simak bahasannya di video ini. Kapankah kehamilan dimulai? Awal kehamilan sebenarnya adalah dihitung dari hari pertama periode menstruasi terakhir Anda. Ini disebut dengan usia kehamilan atau usia menstruasi. Hal ini terjadi sekitar 2 minggu sebelum pembuahan benar-benar terjadi. Walaupun mungkin terlihat aneh, tanggal hari pertama haid terakhir Anda akan menjadi tanggal penting untuk menentukan tanggal lahir bayi Anda. Di saat Anda berkonsultasi dengan dokter kandungan, maka dokter kandungan Anda akan bertanya tentang tanggal ini dan akan menggunakannya untuk mengetahui seberapa jauh kehamilan Anda. Bagaimanakah proses pembuahan bisa terjadi? Setiap bulan, tubuh Anda akan melalui siklus reproduksi yang dapat berakhir dengan salah satu dari 2 kemungkinan, yaitu apakah Anda akan mengalami periode menstruasi atau mengalami kehamilan. Siklus ini terus terjadi selama tahun-tahun reproduksi Anda, dari masa pubertas di usia remaja hingga menopause di sekitar usia 50 tahun. Dalam siklus yang diakhiri dengan kehamilan, ada beberapa tahapan. Pertama, sekelompok telur atau disebut dengan oosit yang bersiap-siap meninggalkan ovarium untuk melakukan ovulasi atau pelepasan sel telur. Telur berkembang menjadi kista kecil berisi cairan yang disebut dengan folikel. Folikel ini berfungsi sebagai wadah kecil untuk setiap telur yang belum matang. Dari kelompok telur ini, satu telur akan menjadi dewasa dan berlanjut melalui siklus. Folikel ini kemudian menekan semua folikel lain dalam satu grup. Kemudian folikel lain berhenti tumbuh pada saat periode ini. Folikel yang matang sekarang membuka dan melepaskan sel telur dari ovarium. Ini adalah proses ovulasi. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum periode menstruasi berikutnya dimulai. Biasanya di tengah siklus periode menstruasi Anda. Setelah terjadi ovulasi, folikel yang terbuka atau pecah berkembang menjadi struktur yang disebut dengan corpus luteum. Corpus luteum ini mengeluarkan atau melepaskan hormon progesteron atau estrogen. Progesteron membantu mempersiapkan endometrium atau lapisan rahim. Lapisan ini adalah tempat di mana telur yang telah dibuahi menetap untuk berkembang. Jika Anda tidak hamil selama 1 siklus, lapisan inilah yang dilepaskan selama menstruasi. Rata-rata pembuahan terjadi sekitar 2 minggu setelah periode menstruasi terakhir Anda. Saat sperma menembus sel telur, terjadi perubahan pada lapisan protein sel telur untuk mencegah sperma lain masuk. Pada saat pembuahan, susunan genetik bayi Anda sudah lengkap, termasuk jenis kelaminnya. Jenis kelamin bayi Anda bergantung pada sperma yang membuahi sel telur pada saat pembuahan. Umumnya, wanita memiliki kombinasi genetik XX dan pria memiliki XY. Sebagai ibu, Anda memberi setiap telur dengan X. Setiap sperma bisa berupa X atau Y. Jika sel telur dan sperma yang dibuahi adalah kombinasi X dan Y, berarti bayinya akan menjadi laki-laki. Jika ada 2 X, maka itu akan menjadi perempuan. Apa yang terjadi setelah pembuahan? Dalam 24 jam setelah pembuahan, sel telur mulai membelah dengan cepat menjadi banyak sel. Sel telur itu tetap di tuba Fallopi selama sekitar 3 hari setelah pembuahan. Kemudian sel telur yang telah dibuahi sekarang disebut blastosit, terus membelah diri saat melewati tuba Fallopi menuju rahim. Sesampai di rahim, tugas selanjutnya adalah menempel pada endometrium atau disebut dengan implantasi.
Sebelum implantasi, blastosit keluar dari lapisan pelindungnya. Ketika blastosit melakukan kontak dengan endometrium, kedua hormon bertukar untuk membantu blastosit menempel. Beberapa wanita memperhatikan bercak atau sedikit pemerdarahan selama 1 atau 2 hari ketika implantasi terjadi. Ini normal dan bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Pada titik ini, endometrium menjadi lebih tebal dan serviks atau bukaan antara rahim dan jalan lahir tertutup oleh sumbatan lendir. Dalam 3 minggu, sel-sel blastosit akhirnya membentuk bola kecil atau embrio. Saat ini, sel saraf pertama bayi telah terbentuk. Bayi Anda yang sedang berkembang telah mengalami beberapa kali perubahan nama dalam beberapa minggu pertama kehamilan. Umumnya, bayi Anda akan disebut embrio sejak pembuahan hingga minggu ke-8 perkembangannya. Setelah minggu ke-8, bayi akan disebut janin sampai lahir. Tahapan pertumbuhan bulan demi bulan dalam kehamilan. Trimester pertama. Trimester pertama akan berlangsung dari konsepsi hingga 12 minggu. Ini biasanya 3 bulan pertama kehamilan. Selama trimester ini, bayi Anda akan berubah dari pengelompokan sel kecil menjadi janin yang mulai memiliki ciri khas bayi. 1 bulan atau minggu 1 sampai minggu ke-4. Pada saat ini, sel telur yang telah dibuai sudah tumbuh. Kantung kedap air terbentuk di sekitarnya secara bertahap terisi dengan cairan. Ini disebut dengan kantung ketuban. Dan ini membantu melindungi embrio yang sedang tumbuh. Selama waktu ini juga, plasenta juga sudah berkembang. Plasenta adalah organ bulat dan datar yang mentransfer nutrisi dari ibu ke bayi dan mentransfer limbah dari bayi. Atau dengan kata lain, plasenta berfungsi sebagai sumber makanan untuk bayi Anda selama masa kehamilan. Dalam beberapa minggu pertama ini, wajah primitif akan terbentuk dengan lingkaran hitam besar di matanya. Mulut, rahang bawah, dan tenggorokan akan berkembang. Sel darah mulai terbentuk dan sirkulasi akan dimulai. Tabung jantung kecil akan berdetak 65 kali per menit pada akhir minggu keempat. Pada akhir bulan pertama, panjang bayi Anda sekitar 1/4 inci atau 0,6 cm atau lebih kecil dari sebutir beras. 2 bulan atau minggu ke-5 sampai minggu ke-8. Fitur wajah bayi Anda terus berkembang. Setiap telinga sudah terbentuk dari lipatan kulit kecil di sisi kepala. Tunas kecil yang akhirnya tumbuh menjadi lengan dan kaki mulai terbentuk. Jari tangan, jari kaki, dan mata juga terbentuk. Tabung saraf atau otak, sumsum tulang belakang, dan jaringan saraf lain dari sistem saraf pusat sekarang sudah terbentuk dengan baik. Saluran pencernaan dan organ sensorik juga mulai berkembang. Tulang mulai menggantikan tulang rawan. Kepala bayi Anda lebih besar dibanding dengan bagian tubuhnya yang lain pada saat ini. Sekitar 6 minggu, detak jantung bayi Anda biasanya dapat dideteksi. Setelah minggu ke-8, bayi Anda disebut dengan janin, bukan embrio. Pada akhir bulan kedua atau minggu ke-8, panjang bayi Anda sekitar 1 inci atau 2,5 cm dan beratnya sekitar 1/30 ons atau 0,9 gram. 3 bulan atau minggu ke-9 sampai minggu ke-12. Lengan, tangan, jari tangan, kaki, dan jari kaki bayi sudah sepenuhnya terbentuk. Pada tahap ini, bayi Anda mulai sedikit bereksplorasi dengan melakukan hal-hal seperti membuka dan menutup tangan dan mulutnya. Kuku jari tangan dan kaki mulai berkembang dan telinga luar sudah terbentuk. Awal mula gigi terbentuk di bawah gusi. Organ reproduksi bayi Anda juga sudah berkembang, tetapi jenis kelamin bayi masih sulit dibedakan dengan menggunakan USG. Pada akhir bulan ketiga, bayi Anda sudah terbentuk sempurna. Semua organ dan anggota tubuh ekstremitas hadir dan akan terus berkembang agar dapat berfungsi. Sistem peredaran darah dan saluran kencing bayi juga bekerja dan hati menghasilkan empedu.
Pada akhir bulan ketiga, panjang bayi Anda sekitar 4 inci atau 10 cm dan beratnya sekitar 1 ons atau 28 gram. Di trimester pertama ini, perkembangan bayi terjadi paling kritis dan resiko keguguran juga terjadi sangat tinggi di trimester pertama. Jika Anda bisa melalui trimester pertama ini dengan baik, maka resiko keguguran akan turun drastis setelah 3 bulan atau setelah melalui trimester pertama. Trimester kedua. Bagian tengah kehamilan ini sering dianggap sebagai pengalaman terbaik. Pada saat ini, rasa mual di pagi hari mungkin sudah hilang dan ketidaknyamanan di awal kehamilan telah memudar. Fitur wajah bayi akan mulai berkembang selama bulan ini. Anda mungkin juga mulai merasakan gerakan saat bayi Anda membalik-balikkan rahim. Selama trimester ini, banyak orang mengetahui jenis kelamin bayi. Ini biasanya dilakukan selama pemindaian autonomi atau USG yang memeriksa perkembangan fisik bayi Anda sekitar 20 minggu. Bulan keempat atau minggu ke-13 sampai dengan 16. Detak jantung bayi Anda sekarang dapat didengar melalui alat yang disebut dengan Doppler. Jari tangan dan kaki terlihat jelas. Kelopak mata, alis bulu mata, kuku dan rambut terbentuk. Gigi dan tulang menjadi lebih padat. Bayi Anda bahkan bisa menghisap ibu jarinya, menguap, meregangkan tubuh, dan membuat ekspresi wajah. Sistem saraf mulai berfungsi. Organ reproduksi dan genitalia sekarang telah berkembang sepenuhnya. Dengan teknologi yang canggih, dokter Anda sekarang dapat melihat melalui USG jika Anda memiliki anak laki-laki atau perempuan. Pada akhir bulan keempat, bayi Anda memiliki panjang sekitar 6 inci atau 15 cm dan beratnya sekitar 4 ons atau 113 gram. 5 bulan atau minggu ke-17 sampai dengan minggu ke-20. Pada tahap ini, Anda mungkin mulai merasakan bayi Anda bergerak-gerak. Bayi Anda mengembangkan otot dan melatihnya. Gerakan pertama ini disebut dengan quickening dan bisa terasa seperti kepakan. Rambut mulai tumbuh di kepala bayi, pundak, punggung, dan pelipis bayi Anda ditutupi oleh rambut halus, lembut, yang disebut dengan lanugo. Rambut ini melindungi bayi Anda dan biasanya rontok di akhir minggu pertama kehidupan bayi. Kulit bayi ditutupi lapisan keputihan yang disebut dengan vernix caseosa. Lapisan ini dapat dipercaya melindungi kulit bayi dari paparan lama atau cairan ketuban. Lapisan ini terlepas sebelum lahir. Pada akhir bulan kelima, panjang bayi Anda sekitar 10 inci atau 25 cm dan beratnya mulai dari setengah hingga 1 pon atau 0,2 kg hingga 0,4 kg. 6 bulan atau minggu ke-21 sampai minggu ke-24. Jika Anda dapat melihat ke dalam rahim pada bayi Anda sekarang, Anda akan melihat bahwa kulit bayi Anda berwarna kemerahan, keriput, dan pembuluh darah terlihat melalui kulit bayi yang tembus cahaya. Sidik jari tangan dan kakinya sudah terlihat. Pada tahap ini, kelopak mata mulai terbuka dan mata sudah terbuka. Bayi sudah dapat merespon suara dengan menggerakkan atau meningkatkan denyut nadi. Anda mungkin dapat melihat gerakan menyentak bayi jika bayi cegukan. Jika bayi lahir prematur, bayi Anda dapat bertahan hidup setelah minggu ke-23 dengan perawatan intensif. Pada akhir bulan ke-6, bayi Anda memiliki panjang sekitar 12 inci atau 30 cm dan berat sekitar 2 pon atau 0,9 kg. Bulan ke-7 atau minggu ke-25 sampai 28. Bayi Anda akan terus menjadi dewasa dan mengembangkan cadangan lemak tubuh. Pada titik ini, pendengaran bayi berkembang sepenuhnya. Bayi sering berubah posisi dan merespons rangsangan termasuk suara, nyeri, dan cahaya. Cairan ketuban mulai berkurang. Jika bayi lahir prematur, bayi Anda kemungkinan besar akan bertahan hidup
setelah bulan ke-7. Pada akhir bulan ke-7, bayi Anda memiliki panjang sekitar 14 inci atau 35 cm dan berat 2 hingga 4 pon atau 1 kg hingga 1,8 kg. Trimester ketiga. Ini adalah bagian akhir dari kehamilan Anda. Anda mungkin tergoda untuk memulai hitung mundur sampai tanggal jatuh tempo dan berharap itu akan datang lebih awal, tetapi setiap minggu dari tahap akhir perkembangan ini membantu bayi Anda mempersiapkan persalinan. Sepanjang trimester ketiga, berat badan bayi Anda akan bertambah dengan cepat, menambah lemak tubuh yang akan membantu setelah lahir. Ingat, meskipun budaya populer hanya menyebutkan 9 bulan kehamilan, Anda sebenarnya bisa hamil selama 10 bulan. Biasanya, kehamilan cukup bulan adalah 40 minggu, yang bisa membawa Anda memasuki bulan ke-10. Mungkin juga Anda bisa melewati tanggal jatuh tempo 1 atau 2 minggu, atau 41 hingga 42 minggu. Dokter kandungan Anda akan memantau dengan cermat saat Anda mendekati tanggal jatuh tempo. Jika Anda melewati tanggal jatuh tempo dan tidak mengalami persalinan spontan, dokter Anda akan membujuk Anda. Ini berarti bahwa obat-obatan akan digunakan untuk membuat Anda melahirkan. Pastikan untuk berbicara dengan dokter kandungan Anda selama trimester ini tentang rencana kelahiran Anda. Bulan ke-8 atau minggu ke-29 sampai dengan 32. Bayi Anda akan terus menjadi dewasa dan mengembangkan cadangan lemak tubuh. Anda mungkin memperhatikan bahwa bayi Anda menendang lebih banyak. Otak bayi berkembang pesat saat ini, dan bayi Anda dapat melihat dan mendengar. Sebagian besar sistem internal berkembang dengan baik, tetapi paru-paru mungkin masih belum matang. Pada akhir bulan ke-8, panjang bayi Anda sekitar 18 inci atau 45 cm, dan beratnya mencapai 5 pon atau 2,25 kg. Bulan ke-9 atau minggu ke-33 sampai 36. Selama tahap ini, bayi Anda akan terus tumbuh dan menjadi dewasa. Paru-paru hampir berkembang sepenuhnya pada saat ini. Refleks bayi Anda terkoordinasi sehingga ia dapat berkedip, menutup mata, menoleh, menggenggam dengan kuat, dan merespons suara, cahaya, dan sentuhan. Pada akhir bulan ke-9, panjang bayi Anda sekitar 17 hingga 19 inci atau 43 cm hingga 44 cm, dan beratnya mulai dari 5,5 pon hingga 6,5 pon atau 2,5 kg hingga 3 kg. Bulan ke-10 atau minggu ke-37 sampai 40. Di bulan terakhir ini, Anda bisa melahirkan kapan saja. Anda mungkin memperhatikan bahwa bayi Anda bergerak lebih sedikit karena ruang yang sempit. Pada titik ini, posisi bayi Anda mungkin telah berubah untuk mempersiapkan kelahiran. Idealnya, posisi kepala bayi sudah berada di bawah di dalam rahim Anda. Anda mungkin merasa sangat tidak nyaman dalam rentang waktu terakhir ini saat bayi turun ke panggul Anda dan bersiap untuk lahir. Di saat bayi sudah memiliki posisi seperti ini, bayi Anda sudah siap untuk bertemu dengan ibu dan ayahnya. Dan bayi Anda panjangnya sekitar 18 sampai 20 inci atau 40 cm hingga 45 cm dan beratnya sekitar 7 pon atau 3,5 kg. Selamat, bayi Anda telah lahir
dan ini akan menjadi awal yang sangat luar biasa untuk dilalui bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk diklik subscribe, like, komen, dan share.